Haryani, asal sekolah SMP Negeri 16 Palu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran inovatif dengan materi globalisasi di kelas 9 SMP Negeri 16 Palu. Semoga pelaksanaan UKIN praktek pembelajaran inovatif ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Siap, berdiri, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Oh iya, adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada?
hari ini membahas tentang globalisasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah semangat semua? Sudah semangat? Semangat. Nah, supaya kalian itu lebih bersemangat lagi, nanti ikut kata-kata ibu. Nanti kalian praktekkan secara langsung, ya. Kalau ibu sebut semangat pagi, langsung kalian sambut dengan pagi, pagi, pagi luar biasa. Boleh? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat semua? Sudah. Nah, sudah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang teknik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini, ya. Teknik penilaiannya ada 3, ya, berkaitan dengan teknik penilaian. Yang pertama yang ibu nilai selama dalam proses pembelajaran itu, yang pertama adalah nilai sikap. Nilai sikap ini ada 2, yaitu nilai sikap spiritual dengan sikap sosial. Kemudian penilaian yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu ada nilai keterampilan, ya. Jadi nilai keterampilan ini nanti diperoleh pada saat nanti diskusi berlangsung. Sekarang kita masuk ke materi tentang globalisasi. Bisa dilihat di belakang? Bisa? Jadi materi yang kita bahas hari ini mengenai globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi setelah dilaksanakan pembelajaran melalui model pembelajaran based learning, maka diharapkan peserta didik mampu yang pertama menentukan konsep dan bentuk globalisasi dengan penuh tanggung jawab, percaya diri secara kolaboratif, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua menganalisis bentuk globalisasi dengan penuh tanggung jawab, percaya diri dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga menyajikan hasil kerja kelompok dengan penuh tanggung jawab, rasa syukur, percaya diri dan santun, ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan lihat lagi bersama materi kita. Silakan kalian amati video pembelajaran, kemudian nanti kalian boleh lihat di buku IPS-nya. Silakan buka buku IPS-nya. Mulai yang pertama dibuat di kesempatannya sekitar 5.000 tahun lalu. Mengubah perkembangan sejarah melakukan atau transportasi dan ditandai dengan ditemukannya lokomotif atau kereta api yang pertama. Perkembangan teknologi bidang transportasi dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia. Karenanya sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air dan darat. Sejarah perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak seberapa digunakan uang transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia membuat roda. Roda yang pertama dibuat di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Selanjutnya pada abad ke-16 bangsa Spanyol memperkenalkan roda yang sekarang mereka. Roda yang berudi kawat dan menggunakan karet jalan pada tahun 1899. Kebutuhan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. Sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air dan darat. Itu tadi video yang sudah ditampilkan tentang globalisasi, ya. Dan berdasarkan pengamatan video tadi, video apa yang sudah ditampilkan tadi itu mengenai salah satu apa itu? Bentuk. Apakah dia termasuk dalam bentuk globalisasi? Termasuk. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, aku akan memberikan sedikit pengantar atau materi sebelum kita lanjut ke
diskusi kelompok nanti. Nah, di sini ada berupa gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari globalisasi. Ya. Nah, kita lihat dulu mengenai pengertian globalisasi. Jadi silakan kalian buka bukunya di halaman 115 sampai halaman 124. Ya. Nah, pengertian globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Nah, globalisasi ini diambil dari kata global yang artinya apa? Seluruh dunia atau secara keseluruhan. Kemudian ada lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan ada lagi menurut karya dari Sanusi. Nah, ini ada buku terampil dan cerdas belajar ilmu pengetahuan sosial, bahwa globalisasi itu adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia itu dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, kemudian teknologi maupun lingkungan. Jadi ini adalah yang bagian dari globalisasi, bahwa globalisasi itu dapat menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia itu semakin terkait. Berarti semakin terkait itu selain untuk saling berhubungan. Jadi ada hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian mengubah dunia menjadi satu kesatuan. Ini. Nah, kemudian kita lihat lagi bentuk-bentuk dari globalisasi. Ada berapa bentuk-bentuk globalisasi? Ada 5, ya. Yang pertama itu adalah globalisasi bidang budaya. Apa itu globalisasi bidang budaya? Globalisasi bidang budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai keseluruhan dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konstruksi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana itu globalisasi bidang budaya? Apa? Ya, menari atau tarian, kesenian, apa lagi? Apa? Penyeragaman apa? Penyeragaman, misalkan dalam hal kesenian, ya. Globalisasi bidang komunikasi. Bagaimana itu globalisasi bidang komunikasi? Ya, silakan. Globalisasi bidang komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Ya, jadi globalisasi bidang komunikasi itu mengenai proses penyampaian pesan, ya, pesan atau informasi yang diberikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau contoh dari globalisasi bidang komunikasi itu apa? Contohnya apa? Handphone. Apa lagi? Ya, ada penggunaan laptop. Ya, ada penggunaan internet. Kemudian yang selanjutnya lagi ada globalisasi bidang ekonomi. Nah, jadi ini adalah globalisasi bidang ekonomi. Di situ merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka, ya. Jadi dalam globalisasi ekonomi itu berbagai negara menjadi pasar yang satu, ya. Menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Jadi tidak mengenal lagi batas-batas antar negara. Itu globalisasi di bidang ekonomi. Selanjutnya globalisasi bidang iptek, ya. Nah, apa itu globalisasi bidang iptek? Di
sini ada dua, ya. Bidang iptek ini ada dua di sini, ilmu pengetahuan dengan teknologi. Kalau ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan upaya mencari pengetahuan. Pengetahuannya itu bisa diuji serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Selanjutnya lagi, globalisasi bidang transportasi. Bidang transportasi itu merupakan pemindahan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya. Jadi di situ transportasi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, ya. Baik itu produsen, ya, kemudian distributor maupun konsumen sendiri itu membutuhkan transportasi dalam melakukan segala aktivitas. Jadi dari materi kemudian hasil pengamatan video yang sudah kalian lihat tadi, apakah ada yang muncul di benak kalian itu yang mau ditanyakan berkaitan dengan hasil pengamatan video tadi, kemudian materi yang sudah ibu berikan tadi, pengantar materi, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tuliskan di sini. Siapa lagi? Ya, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi? Masih ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Kira-kira ini sudah cukup untuk mewakili materi kita hari ini? Sudah? Ya. Jadi ada 3 pertanyaan dari temanmu tadi, ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa itu globalisasi? Ya. Kemudian yang kedua, apa saja bentuk-bentuk globalisasi dalam bidang kehidupan? Kemudian yang ketiga, tuliskan contoh-contoh globalisasi dalam bidang kehidupan. Ya. Jadi dari 3 pertanyaan ini kita tuangkan dalam bentuk diskusi kelompok. Ya. Jadi ibu membagi kalian untuk memecahkan masalah yang sudah disampaikan sama teman di tulisan ini tadi. Jadi membagi kelompok menjadi 5. Ya. Ada 5 kelompok. Silakan berhitung mulai dari Puput. 1, 2, 4, ya, 1, 2, 4. Ya. Jadi itu tadi 5. Ada 5 kelompok. Jadi silakan kalian yang dapat nomor 1 bergabung dengan kelompok 1. Ya, itu kelompok 1. Kalau yang dapat nomor 2 berarti dia kelompok 2. Dapat nomor 3 berarti dia jadi kelompok 3. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan yang kelompok 1 bergabung di bagian sini. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5 di bagian belakang. Ya, silakan. Bawah buku paketnya di bawah dan buku tulis juga di bawah. Sekarang sudah terbentuk kelompok, ya. Kelompok 1 tadi, kelompok 2, kelompok berapa ini? 3, kelompok 4 dengan kelompok 5.
kerja. Perhatikan dulu lembar kerja kelompoknya. Nah, jadi untuk kelompok 1 membahas tentang globalisasi bidang budaya. Ya, itu yang dibahas. Kelompok 2 membahas tentang bidang komunikasi. Kelompok 3 membahas tentang bidang globalisasi bidang ekonomi. Kelompok 4 membahas tentang globalisasi bidang iptek. Kelompok 4 iptek. Kemudian kelompok 5 membahas tentang bentuk globalisasi bidang transportasi. Jadi kalian membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Perhatikan langkah-langkah kegiatannya. Ya, nanti silakan kalian tuliskan nama kelompok di lembar kerja yang sudah kalian dapatkan tadi. Itu kemudian nama anggotanya siapa semua. Nah, setelah itu ada di lembaran yang kedua langkah-langkah kegiatan. Silakan kalian baca. Diskusikan dengan kelompok dan berikan tanggapan berupa ada 3 di situ, ya. Konsep globalisasi, kemudian bentuk-bentuk globalisasi, dengan analisis bentuk globalisasi. Sudah paham ini? Sudah. Paham? Ya, silakan dikerja. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dimengerti, ditanyakan. Ya. Ya, bagaimana? Kamu bahas tentang apa sih? Ya, globalisasi ekonomi. Nanti cari konsep globalisasi. Ya, jangan lupa gunakan aplikasi
Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah jelas itu? Jadi contoh dari globalisasi itu adanya tren pakaian, ya. Tren pakaian yang sekarang kan banyak yang diminati itu tren pakaian yang berasal dari negara lain. Itu yang sedang diminati oleh negara-negara yang ada di dunia. Utamanya di Indonesia juga ada seperti itu, ya. Bagaimana? Masih ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Ya, kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Ya, jadi kelompok mana lagi? Yang tadi sudah kelompok 1. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kalau membaca silakan dilepas dulu maskernya, dilepas maskernya, kemudian suaranya dikasih nyaring supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara saling berinteraksi, bergabung dan saling mempengaruhi satu sama lain sampai melintasi batas negara. Globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjukkan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat. Pergeran media dari arah konvensional, koran, majalah menuju ke bentuk digital, portal online, blog. Sampai situ saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ya, silakan kelompok 5. Sebutkan salah satu contoh globalisasi di bidang komunikasi. Silakan kelompok 2. Globalisasi di bidang komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa contoh dari globalisasi khususnya komunikasi? Contoh globalisasi dalam bidang komunikasi. Kalau dulu orang mendapatkan informasi melalui koran atau majalah, sekarang dapat mengetahui informasi dari internet atau HP. Ya, bagaimana yang bertanya? Bagaimana kelompok 5? Sudah paham? Ya, sudah jelas? Nah, kalau tadi yang disampaikan sama kelompok 5, kelompok 2 tadi, globalisasi, salah satu contoh globalisasi di bidang komunikasi itu adalah menggunakan, dulu kalau orang menggunakan apa ini, mencari informasi lewat majalah.
antara negara dapat dilakukan dengan cepat karena dari transportasi pesawat. Sekian hasil dari diskusi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih bagi teman masing-masing. Nah, itu tadi presentasi dari kalian semua. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian hari ini. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran kita tadi ini? Siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang globalisasi, kemudian bentuk-bentuk dari globalisasi. Gimana? Jadi kesimpulan kita untuk materi hari ini adalah Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi dibarengi dengan kesamaan dan berbagai bidang melibatkan semua negara di dunia, baik itu dari budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. ya. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa globalisasi itu merupakan satu proses integrasi internasional, ya, yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, kemudian produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, globalisasi itu ditandai dengan apa? Globalisasi itu ditandai dengan adanya persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara atau di semua negara yang ada di dunia ini, baik di bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Nah, ada yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Ya, silakan. Perasaan saya Bagaimana perasaan kamu saat mengikuti materi pelajaran yang sudah Ibu berikan hari ini? Perasaan saya semakin memahami tentang apa itu globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Yang lagi yang lain? Jadi dari materi kita pada hari ini bahwa globalisasi itu sangat mempengaruhi segala sendi-sendi kehidupan. Ya. Jadi untuk tugas kalian, silakan ditulis itu. Ditulis tugasnya. Kumpulkan hari ini ya tugasnya. Ya, kumpulkan hari ini tugasnya. Tulis soalnya, ya. Ditulis soalnya. Jadi ada 2. Silakan dijawab ya. Ada 2 pertanyaan, silakan kalian jawab. Jangan lupa dikumpulkan dengan hasil diskusi tadi, ya. Kalau ada yang mau diperbaiki saja untuk hasil diskusi tadi. Kalau memang masih ada yang kalian mau tambahkan di situ, ya. Jadi silakan kalian jawab tadi tugas, ada 2 nomor tadi, silakan dijawab. Kalau sudah selesai langsung dikumpulkan, ya. Sudah, silakan dikumpul. Kumpulkan tugasnya sekarang. Kumpul. Ya. Kumpulkan dengan hasil diskusi kelompok tadi. Ya, silakan kumpul tugas. Kumpulkan tugas. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Kalian sudah memahami materi yang sudah diberikan. Tugas-tugasnya pun sudah kalian kerjakan. Dan Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua. Jadi untuk mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum kita pulang, ya. Silakan sampai berdoa.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Jadi ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua, dan ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum